Oh, jadi karena Abraham yang tertulis jadi bukan Ibrahim gitu. Abraham. Iya, karena tertulis Abraham berarti bukan Ibrahim. Ya Abraham. Eh, ini agama penjajah ngotot tapi nggak pakai ilmu. Saya tanya, Ibrahim ini apakah Abraham? Oknum yang sama atau tidak? Bang, saya tidak kenal Ibrahim, Bang. Ditulis di Alkitab saya itu Abraham, nah, Bang. Jangan dipaksa saya mengenal Ibrahim sementara di kitab saya Gitu. Abraham. Kalau di kitab Iya. kitab Anda kan kalau di original teksnya kan Mose kan? Nah, kenapa di kitab Anda jadinya Musa? Beda juga? Itu apa beda? Beda? Berarti Beda antara juga. Yeshua, Di Yesus sama saya Yesus beda ya? Musa. Nah, Yeshua, Yesus sama Yesus beda orangnya. Kena kau di situ. Kenapa jadi berhala nih? Antara Yeshua, Yesus sama Yesus beda apa sama? Beda. Beda ya? Beda orang berarti. Karena hurufnya beda gitu ya. Jadi berarti tadi kita bicara makanya nggak sinkron ya, Bang. Saya Abraham, Abang Ibrahim. Oh. Jadi beda. Beda lah. Soalnya di sini nggak ada Ibrahim, saya nggak kenal Ibrahim, Bang. Saya nggak kenal Ibrahim di Alkitab. Hanya juga berarti Isa, Isyo, sama Yesus beda gitu. Yesus beda dengan Nabi Isa, Bang. Nggak dengan Nabi Isa, dengan Iosos. Kan di kitab kau original teksnya Iosos Kristo. Yang di Hebrunya Yeshua HaMashiach. Dengan Yesus Kristus sama apa beda? Tapi nggak ada ditulis. Jangan tapi sama apa beda? Nggak ada ditulis di Alkitab Ibrahim, Bang. Iya, nggak saya tanya kitab kau, izin saya tanya kitab kau. Lanjut bentar ya, ada tamu saya. Yesus Kristus di originalnya teksnya di Greek saya lihat Iosos Kristo, terus di Greek di Hebrunya tertulis Yeshua HaMashiach. Itu beda apa sama? Yesus Tuhan Allah. Saya nggak tanya Tuhan, nggak tanya Allah. Saya tanya di kitab Kodeks Salembakau itu kan tertulisnya Yesus Kristus. Terus di original teks yang Greek tertulisnya Iosos Kristo. Yang di Hebrew tertulisnya Yeshua HaMashiach. Itu sama apa beda? Sama. Loh, kenapa jadi sama? Kan beda namanya. Gimana sih? Kok bisa sama? Tapi kan yang kitab saya beda kalau Alkitab orang lain. Masa mau saya angkat nama nabi dari Alkitab saya? Enggak, Bang. Orangnya beda loh. Lah Alkitab saya dengan Alkitab Abang beda. Ya nggak mungkin. Oke, berarti gini. Berarti antara izin ya teman-teman dikit aja. Antara Yesus yang di gospel 4 gospel nih, Markus, Matthew, Lukas, Yohanes itu kan disalib di tiang salib. Tapi Yesus yang di KPR disalibnya di pohon. Beda apa sama itu orangnya? Bang, ini kan dari Alkitab yang sama. Kalau Abang mau beda lo ya. Abang yang di 4 gospel Yesus itu diceritakan disalib di tiang salib, tapi yang di KPR dan di Galatia dia digantung di pohon. Sama apa beda? Ceritanya beda tuh. Gimana? Ini kan isi kitab Abang dengan kitabku. Katanya kan. Jangan Abang samakan lidahnya. Melintir lagi lidahnya. Dipindahin. Itu isi kitab siapa itu yang Abang bilang itu? Kitab kau. Jadi di kitab kau 4 gospel ini Yesus katanya disalib di tiang salib. Tapi di KPR dan Galatia bukan di tiang salib tapi digantung di pohon. Ceritanya sama apa beda? Lari-lari dulu, Bang. Nggak bisa, Bang. Melintir lagi lidahnya. Melintir lagi lidahnya. Ayo. Nggak bisa. Itu yang dari tadi perdebatan kita. Jangan disamain Abang kitab Abang ke kitab kita. Dari kitab Abang mau masukkan ke kitab kan. Ya nggak bisa, Bang. Ya kalau dari kitab Abang begitulah ceritanya. Kalau kitab kami ini di kitab yang sama loh, kitab kau, bukan kitab saya. Ini kitab kau, ini KPR 4 gospel jangan itu kitab dulu, kau. coba. Itu ceritanya kan beda tuh. Yang di 4 gospel katanya disalib di tiang salib. Yang di KPR dan Galatia bukan di tiang salib tapi digantung di pohon. Itu orang yang sama apa beda? Bang, udah dari tadi nggak sinkron. Itulah selama ini perdebatan. Oke, udah lanjut aja teman-teman, dia udah bingung. Berdebat yang selalu ingin kita samakan kitab kita ke kitab orang lain. Di situ nggak sinkronnya, Bang. Tapi yang Abang bahas terus isi kitab kami. Tapi Abang berasumsi Abang samain kitab Abang ke kitab kita. Yang nggak bisa, Bang. Tak akan titik temunya, nggak ada. Oke. Hesti, coba digedein punya gua. Katanya beda kitabnya dia. Bang Juma izin, Bang Juma, Gurunda izin. Bedanya aja udah beda, Bang. Di sini kitab Abang. Sini tulisan Ibrahim loh. Coba geser dulu, Ini kitab siapa ini yang Abang pakai ini? Udah digeser, Ojil. Makanya lu tengok layar. Nah, itu anak Ibrahim itu, Bu. Ini kitab siapa yang Abang ambil ini? Kitab dari siapa? Kitab Kristen. Ini kata Ibrahim, Bu. Lu dapetnya dari mana? Ini Abraham. Di sini semua di kita Abraham.
Kan itu tuh kok beda sendiri ini. Saya nggak mau tahu, kan abang yang menunjukkan dalil itu. Nah iya, ini kita Kristen loh. Ganti kali. Ini kita Kristen, seriusan. Ini Alkitab saya baca dari tadi udah saya baca, abang. Iya, ini nih, ibu coba baca, ibu coba baca yang ini. Yang menunjukkan kan abang. Baca coba, baca. Saya nggak mau membaca itu karena bukan itu Alkitab saya. Oh, ini salah, Bu. Ini salah. Ini salah. Abraham. Ini salah. Pokoknya yang saya pegang Abraham, bang. Aku nggak bisa. Oh, yang ini salah. Yang ini salah. Yang penting yang Salah saya berarti. pegang Abraham. Oh, berarti ini salah nih berarti. Saya tidak tahu. Saya nggak bisa ngomong itu salah atau benar. Kalau kamu tahu kan Ibrahim ini ditulis. Abraham. Ini tulis Ibrahim. Orang udah dari tadi udah saya baca, bang. Mau saya baca lagi. Ini coba baca lagi ini coba. Ini orang yang saya baca kitab saya. Nah, ini kita Kristen ibu juga. Ini kita umat Kristen ini. Gimana sih? Tapi ke saya kan. Oh, berarti ibu beda sama Kristen-Kristen yang lain. Pokoknya yang saya pegang ini Oh, kejadian. iya beda. Bang. Kitab ibu sama kitab Kristen beda. Abraham ini yang saya pegang, bang. Itu Ibrahim, Bu. Baca Ini dong. Abraham, bang. Ini di kejadian 17. Ibrahim. Pada berdebat itu beginilah kan. Kitab Itu sebelah Ibrahim. Gimana sih, Bu? samakan ke kitab yang sebelah. Yang Enggak. sebelah selalu ingin Ah, ini kitab Kristen, kitab Kejadian, kitab Musa, kitab Ibrahim. Gimana sih, Bu? yang Di kitab penting. Kejadian itu Ibrahim. Kejadian berapa biar saya baca, bang? Ini baca aja. Ngapain yang abang tunjuk orang saya pegang Alkitab saya kok? Abang kan mantan Ya dari ini sama. Yang sebutkan ayatnya Ji, biar dia buka lah. Iya, saya pegang agak dengerin bang. Ini Alkitab bener, bukan dari Google. Kagak saya punya ini bukan dari Google. Saya apa dari Google? Lah saya baca yang tahun 2010, Bu. Itu tahun 2010 loh. Ya itulah. Mulai sekarang Sekarang beda ya. titik ketemunya Bang Ibrahim, kita Abraham. Abang Jadi ini direvisi Bu kitabnya, Bu. Dari 2010 2024 direvisi lagi kata-katanya. abang yang revisi. Abang yang Nah, ini revisi. kan 2010 saya punya. Terserah lah. Kalau Oh, itu berarti mah. direvisi dari 2010 2024 beda-beda lagi gitu, Bu ya. Kalau saya yang punya Abraham, Iya, jadi tiap tahun diganti mulu, Bu, kata-katanya. itu kata abang. 2010 ini, Ibu punya gak 2010? Itu kata abang dari dulu aku baca. Biar kasih pengertian dikit biar ibunya lebih pintar Iya. dikit. Jadi yang namanya nama itu ada namanya transliterasi. Sama ketika di original teksnya tertulisnya Abraham, maka ketika itu ditransliterasikan ke dalam bahasa Arabik jadi Ibrahim. Sama ketika di original teksnya tertulis Ismail, maka ditransliterasikannya menjadi Ismail, atau Yitzhak menjadi Ishak, atau Yaakov menjadi Yakub. Begitu juga Daud, Anda nggak akan menemukan kata Daud, tapi Daud Anda akan menemukan di Indonesia menjadi Daud, atau di dalam bahasa Inggris menjadi David. Itu namanya transliterasi, Ibu. Bukan berarti orangnya beda. Belajar dulu lah. Kalau belajar, kalau bisa belajar di sekolah yang lebih benar lah. Bukan belajar di sekolah minggu ya. Biar Ibu pinteran dikit. Lanjut. Oke bang, kok gitu saya tanya. Jadi berarti abang percayakah dengan Tuhan Yesus? Kenapa, Ibu? Abang percaya nggak sama Tuhan Yesus? Berarti di kitab abang ada nggak Tuhan Yesus? Di kitab Anda nih, LAI punya terbitan 2011, nggak ada Bang, nama Yesus, aku namanya mau Isa nanya, Al-Masih semua. Coba Ibu cek. Kan abang tanya, aku ini kan sekolah minggu. Abang bilang Iya. kan sekolah minggu. Santai aja kita ya bang ya. Tadi Iya. abang bilang Ibrahim itu karena bahasa Arab. Saya bertanya lagi, Tuhan Yesus itu ada nggak di kitab abang? Aku kan sekolah minggu. Yesus ada. Iya, abang kan Jadi udah selesai. Yesus itu adalah, bentar, saya jelasin. Yesus itu dari bahasa serapan dari bahasa Belanda. Karena bahasa Ibrani nggak ada Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani andai kata Yesus, Anda tahu apa itu Yesus dalam bahasa Ibrani? Yesus artinya ini kuda jantan. Kalau dalam bahasa Ibrani. Makanya nggak kenal nama Yesus. Diksi Yesus nggak ada dikenal. Karena kalau Yesus dalam bahasa Ibrani artinya ini kuda jantan. Dalam bahasa Ibrani ada Yeshua Hamashiach. Kalau dalam bahasa Aramaik Ishu Hamashihu. Kalau dalam bahasa Arabik Isa Al-Masih. Tidak ada Yesus itu. Karena dalam bahasa Ibrani Yesus kan orang Yahudi ya, pakai bahasa Ibrani, nggak bakal dia dikasih nama Yesus. Karena Yesus itu dalam bahasa Ibrani artinya ini kuda jantan. Paham sampai sini? Lanjut. Udah lari kemana-mana. Tadi kan abang bilang Abraham, Ibrahim itu bahasa Arab. Jadi kalau Yesus di Alkitab abang, di kitab abang itu siapa? Tidak, apakah ada perbedaannya? Kalau Yeshua Hamashiach atau Yeshua Hamashihu atau Isa Al-Masih itu hanya utusan Tuhan atau nabi. Oh, itu Bukan di Tuhan. ajaran abang ya? Sama di kitab Anda dia juga bukan Tuhan. Dia hanya hamba Tuhan. Nggak percaya? Saya kasih ayatnya.
Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Christ. Allah atau hamba Allah? Coba jawab. Apa tadi abang bilang? Saya baca lagi. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Bunyinya seperti ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Saya tanya, Yesus Kristus ini Allah atau hamba Allah? Bang, kembali kita rujuk lagi. Jadi Jangan lari, jangan jadi jawab dulu. panjang kalau begini kan cara. Jawab dulu, jawab Tidak dulu. usah Saya dulu, pengen kita tanya jujur. kan sekolah minggu bang. Nanti bisa kita jawab itu tadi kan abang Jawab bilang. dulu, nggak apa-apa, jawab dulu. Nggak kurang dari 5 Ya, detik. Abraham di abang Ibrahim, oke? Karena itu di Arab jadi dibuat bahasanya Ibrahim. Jadi kalau Yesus di bahasa Arab itu siapa? Isya Hamashi, Isya Al-Masih. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yeshua Hamashiah. Kalau Ya. dalam bahasa Aramaik, Yeshua Hamashihu. Stop dulu bang. Itu lahir di mana bang? Kalau di Arab sana, di kitab Arab, lahir di mana dia si Israel lah. Masa digelodok? Lah, jangan lari-lari kayak gitu, bang. Kita kan Iya, baik. Israel nggak mungkin digelodok. Jadi Nabi Isa di kitab abang lahir di Israel. Betul. Di kota? Di kota mana? Bethlehem. Di Bethlehem. Itu Yesus ya. Kalau Nabi Isa, Bisa. Nabi Isa yang lahir di pohon kurma itu siapa? Nah, yang mana dari pohon kurma? Kagak ada dari pohon kurma. Oh, Kagak ada. itu ya. Di bawah pohon kurma. Itu siapa itu bang? Kagak ada yang lahir dari pohon kurma, kagak Nggak ada. ada. Oh nggak ada. Berarti sama ya bang ya. Berarti kita sinkron dulu ya. Yesus itu kalau di kitab abang Nabi Isa lahir di kota Daud di Israel di Bethlehem. Ya, Di apa kandang, terus masalahnya? di kandang mana? Emang ada? Coba tunjukkan dong. Boleh Dalil bukan kandang di bawah kandang domba, Bu. domba. Silakan, saya tunggu. Saya Ada nggak? Dikatakan dia lahir di kandang domba. saya kan lagi minggu. Iya, kan Anda bilang. Bentar, Anda kan bilang dia lahir di kandang domba, benar? Benar nggak? Nanya ke abang, abang tadi kan di pohon kurma nggak ada Oh, lagi. nggak ada di pohon kurma. Di kandang domba bang, di mana? Nggak ada, di nggak ada. kandang domba. Nggak ada. Oh nggak ada. Di Bibelannya juga nggak ada ditulis lahir di kandang domba. Tidak ada. Coba tunjukkan kalau lahir dari kandang domba. Berarti di kitab abang nggak ada itu ya, itu aja dulu. Iya berarti Iya. ya hanya Iya. Di Biblos juga nggak ada, Bu. Nggak ada dikatakan Ya. bahwa Yesus lahir di kandang domba, nggak ada di Biblos. Iya berarti Nabi Isa itu jelas di kitab abang lahir di kota Daud di Bethlehem di Israel gitu. Iya, kotanya, kota Bethlehem. Ada memang kayak di kitab ada ayatnya. Ada di kota Bethlehem. Iya, di kitab abang ada nggak ayatnya seperti itu? Ada dalilnya, kota Bethlehem. Bethlehem ada nggak bang? Coba deh bang. Ada. Mana Lah, bang? Ibu aja kagak tunjukkan kok di mana Yesus lahir di kandang domba. Coba tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan. Tadi aku bertanya bang. Itu kan udah dijawab. Ada dalilnya. Tadi abang Ibrahim bisa ditulis. Iya, coba Ibu tunjukkan dulu bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Tunjukkan dulu. Kan abang bilang lahir. Tunjukkan dulu Yesus itu lahir di kandang domba. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Coba tunjukkan gitu. Abang udah saya bilang Ibrahim tadi abang Nggak usah ke Ibrahim lagi. Yesus lahir di kandang domba. Coba tunjukkan gitu aja. Mana-mana. nanti saya bacain pun nanti abang tidak. Enggak, saya nggak mau percaya. Saya tunjukkan dalil mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba. Udah gitu doang. Nggak usah kemana-mana dulu. Kita baca ya bang ya. Lahir di kandang domba ya. Kelahiran Yesus Kristus. Dengar nanti kalau sama bilang ya bang ya, kalau nggak sama bukan begitu gitu ya bang. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri,
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakannya dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dan dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sudah, ini panjang bang, bisa nggak? Baca terus mana poinnya bahwa Yesus lahirkan kandang domba itu? Yang saya mintakan itu coba cari. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Di rumahku mereka akan melahirkan. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahudi, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Oh, panjang kandang domba, Bu. Kandang dombanya mana? Mana dilahirkan kandang domba? Bang, Iya, makanya kenapa, bang, kenapa dilahirkan? untuk membahas Udah baca terus sampai habis, membahas Injil ini nggak bisa Bacakan satu perikop, tidak masalah. Baca juga dari Kejadian sampai Wahyu, tidak masalah. Silakan. Ibu Ani membaca, izinkan kami tidur sejenak. Silakan, dilanjut. Iya. Dikit ya, nyela dikit. Jadi memang nggak ada satupun dalil yang menunjukkan secara eksplisit bahwasannya Yesus itu dilahirkan di dalam kandang domba. Klaim Yesus dilahirkan di dalam kandang domba itu tidak ada dalil Alkitabnya. Itu hanya dongeng, mutlak dongeng turun temurun. Anda bisa cari itu. 4 gospel itu nggak akan Anda nemu dia dilahirkan di dalam kandang domba. Itu dongeng, mutlak dongeng gitu. Lanjut Bani, lanjut bacanya lanjut. Biarkan saja Bang Ben, lumayan buat hiburan kita. Karena tidak ada Oten lagi yang mau naik. Biarkan saja dia berpuisi pantun. Kita dengarkan saja sampai dia menemukan datanya. Silakan Ibu Adi dilanjutkan. Aku mau pergi dulu nih, anak ini ikut berapa nih? Sudah mulai pada alasan. Lagi ya. Itulah akibatnya. Makanya Bang Ben, jangan Bang Ben patahkan semangatnya. Akibatnya dia beralasan. Nah, kan nggak percaya, jadi potong-potong dulu Bang Ben, biarin dulu aja Bang Ben. Nah, lanjut Bani. Lanjut. Nantilah bang, jam berapa bang live ini? Anak udah gak sabar nih. Alah, selesai aja udah tadi di mana kandang domba udah mana. Tapi ayat abang nanti ada kan? Seperti Ya, abang ada bilang, dalilnya, ya. ada, Bu. Yesus lahir di Israel di kota Bethlehem. Nanti Bethlehem. jangan dari Injil ya bang. Agak. Oke. Di mana? Tapi kenatan. Belum lagi nama-nama yang lain jekonnya dihilangkan. Jadi silsilah ini makanya dibilang bagus, justru ini benar mengatakan menurut orang, bukan menurut Tuhan. Kalau menurut Tuhan dikoreksi oleh orang Yahudi lewat silsilah dalam kitab Tawarik, hancur. Makanya menurut orang, namanya orang bisa salah, itu wajar karena silsilah karena silsilah Matius dan Lukas itu dua silsilah yang berbeda bertentangan dengan kitab Tawarik, silsilah yang lebih tua. Gitu. Jadi dikatakan menurut orang ya nggak masalah, kan itu bukan firman Tuhan. Enggak, kamu jangan berpremis kayak gitu, tunjukkan. Oh enggak, justru kita bisa silsilah. Di situ kan silsilah dari Daud kemana? Semua orang tahu dari Daud ke Salomo punya kenatan. Kamu jangan narasi saja. Lo enggak, sekarang buktikan di situ kan dari Daud, semua orang tahu Salomo kenapa di situ dari Daud Natan. Ayo. Kamu ngomong nih, ini ada yang salah. Terus. Barusan Bang Billy nunjukkan. Makanya kalau ada orang ngomong itu, kalau ada orang nanya, dengerin. Kalau ada orang ngomong tuh dengerin dulu. Setelah didengarkan, diproses di dalam sistem saraf pusat. Dengerin dulu. Setelah diproses dalam sistem saraf pusat, itu mengalir, dengerin. Itu mengalir ke medula spinalis dan juga ke otak. Gitu loh. Otak itu ada otak cerebrum, ada otak cerebellum. Nah, itu diproses di situ. Setelah diproses ke otak, ditransfer lagi. Dengerin. Baru setelah diproses, ditransfer lagi gitu loh. Narasimu berani. Ngomong sendiri. Lanjut. Berani masa kau aja mau didengar? Aduh, masih betul ini bola boleh diuji. Kau aja mau didengar. Nah, itu Bang Billy itu. Nah, itu coba silakan. Nah, itu. Gak ada suaranya Bang Bil. Gak ada suara. Ya, apa yang Bang Bil, suaranya nggak ada Bang Billy. Pak Billy, ke mute Pak Billy. Oh ya, oke, dengeran ya. Ayo lanjut Bang Bil.
Makanya itu dibilang menurut orang itu wajar. Karena kalau menurut Tuhan, matilah. Salah lah dia. Lihat. Ini silsilah Lukas ya. Menurut orang, silsilah Yesus menurut orang, bukan menurut Tuhan. Makanya orang bisa salah. Tuhan nggak mungkin salah. Lihat. Dari Daud ke Natan, ini dari mana urutannya? Dari Daud Salomo. Yang tertua lagi dari Daud Salomo. Jadi silsilah yang tertua adalah kitab Tawarik 1 dan 3. Bisa dicek. Ya. Nah, ini sudah menghilangkan. Salomo dihilangkan jadi Natan. Dan tidak ada Jekonia nggak ada, diganti dengan yang namanya Neri. Ini dari mana? Potong nggak? Ini Neri dari mana? Ini Neri diganti gitu. Makanya itu menurut orang udah bener. Kalau menurut Tuhan, waduh. Makanya menurut orang Yahudi, Yesus itu bakal jadi raja pemimpin negara orang Yahudi. Banyak menurut orang seperti itu. Tapi bohong. Kan anggapan orang. Tapi bohong. Oh, kalau mau ayatnya Yeremia 30 ayat 9, bukan Yesus yang jadi raja. Apa itu Pak pastinya? Ini bunyinya gini. Kalau menurut orang-orang yang tidak percaya, menurut orang kesalah tanggapan. Mereka mengira bahwa Yesus itu datang untuk menjadi raja bagi orang Yahudi. Salah perkiraan mereka. Berarti Yesus bukan raja orang Yahudi? Iya. Yesus bukan. Iya. Dia iya dia nggak perlu sama yang dia tulis Pilatus disalib ditulis raja orang Yahudi gimana sih? Tunggu dulu. Apa Pak Billy? Biar saya bukakan. Tunggu dulu. Bang Bil. Bang, ngerasa nggak kalau akun yang namanya Detrut ini suaranya kayak si Victoria Alda pikiran kotor. Beda intonasinya, beda. Dia punya tekanan suaranya berbeda. Ini mungkin dia nggak mau kenceng-kenceng, mungkin takut kelihatan tekanannya itu ya mungkin ya. Bisa jadi, tapi bukan lah. Benar. Lanjut. Kalian jadi loh, ahli semua. Tahu. Oh iya. Lanjut silakan. Gini, saya pengen coba uji logika si 3 juta ini. Itu pertama dari mana? Silakan. Hati-hati terguncang, pegangan dulu. Diam dulu Abdillah. Yahudi Mesianik. Saya buka aja di dalam Lukas 3 itu kan dia sudah percaya Kristus silsilah. Ya nggak ada kalau itu jadinya bukan Yahudi Kristen. Kalau gitu namanya Kristen bukan Yahudi. Kalau Israeli yang berpercaya. Dengar dulu, jangan kau aja yang ngomong. Nggak ada. Jadi kita membahas kitab Lukas tadi kan, menurut kata orang ya benar karena orang itu bisa salah, makanya Lukas salah di dalam soal silsilah gitu, tidak sama dengan Matius dan tidak sama dengan yang paling tua dalam kitab Tawarik gitu. Ya wajar kalau menurut kata orang. Urgensinya apa sih itu dibahas? Apa pentingnya itu dibahas? Apa lebih penting? Gitu aja. Saya justru membela kamu karena kalau menurut kata Tuhan nggak mungkin salah urgensinya. Kalau menurut kata orang itu salah wajar. Nah kita membuktikan bahwa setelah Daud itu Salomo, semua silsilah mengatakan setelah Daud Salomo. Lo kok Lukas setelah Daud jadi Natan gitu loh. Nah betul. Bang Juta memang katanya gini, Alkitab itu kan dengerin. Poinnya Bang Billy adalah kalau menurut Tuhan itu nggak mungkin salah. Kalau menurut orang itu ada kemungkinan salah. Makanya kenapa di situ ditulis kira-kira. Betul nggak? Ada nggak di situ tulisan kira-kira? Oh, maksudnya begitu. Kira-kira itu mungkin 30 plus 1 bulan. Cuma kan nggak mungkin ditulis 1 bulan gitu. Kira-kira itu loh. Kira-kira itu loh. Berarti kitabmu kemungkinan kan? Ya berarti kitabmu kemungkinan kan? Ini nih, Adiansa. Kira-kira Musa ada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Kira-kira. Ada ayatnya begitu. Logikanya gini. Sabar, biar saya jelaskan ke kalian. Seandainya perhitungannya 1 hari 24 jam, ya maka dia bisa menulis. Jangan ke situ. Kira-kira tadi loh. Kira-kira itu kepastian atau bukan kepastian? Saya menjelaskan. Iya, kira-kira kata definisi kira-kira ini. Dengerin. Definisi kira-kira ini. Diam. Definisi kira-kira ini kepastian atau bukan kepastian gitu loh. Harusnya enggak. Iya, jawab aja. Kenapa nggak berani jawab? Kenapa nggak berani jawab? Ya kira-kira. Ya kenapa nggak berani jawab? Saya menjelaskan dulu ke kamu. Enggak, kenapa nggak berani jawab? Simple ini. Katanya mau main logika, ditanya katanya mau main logika. Oke, mungkin kalau kira-kira itu terlalu berat lah, sulit untuk membedakan. Anggapan orang aja deh, anggapan orangnya. Kalau kira-kira itu kan bergeser rentan antara dari start ini ke ini kan kira-kira tuh. Kira-kira dari 50 sampai 60, kira-kira dari 1 sampai 100. Nah, ada sisi. Nah, permasalahannya adalah ketika menemukan anggapan orangnya lagi. Ini anggapan orang ini kalau anggapan antara benar dan tidak benar kan gitu. Makanya tadi dikatakan kalau sudah anggapan orang bisa dipastikan tidak benar nggak masalah. Karena apa? Karena faktanya secara silsilah tidak begitu. Betul. Betul. Maksudnya begitu. Kenapa kamu terlalu condong ke tidak benarnya? Kenapa? Kamu belum lah kan lagi bahas kitab suci ini gimana sih? Iya. Kenapa kamu belum lagi kalau membahas Matius ke arah yang tidak benarnya? Kenapa?
ke arah yang benarnya. Kan itu pernyataan kira-kira di situ. Yoyakim padahal tidak punya keturunan. Saksi di situ. Yang dimaknai di situ adalah ada saksi di situ. Enggak, Anda percaya nggak anggapan orang itu? Ya kenapa enggak? Ya berarti kitab Anda berdasarkan anggapan orang, benar nggak? Oh tidak. Iya, ditolak sendiri. Ditolak gimana? Seharusnya sih gitu ya. Ditolak sendiri. Anda benar gitu. Assalamualaikum. Anda benar gitu. Waalaikum ya ahlan neraka. Lanjut. Oke, boleh saya tanggapi, brother? Boleh, Pak Per, silakan. Santai ya. Diskusi santai, Pak Per ya, santai ya. Sebenarnya bukan boleh tidak boleh, bukan boleh tidak boleh. Kalau mau izin pun sama kawan Anda yang Kristen, boleh nggak? Kamu kan sudah tidak sanggup untuk memaparkan. Giliran saya aja gitu loh. Izin dulu Itu ke Pak Trud. maksudnya. Ya, izin dulu ke Pak Trud. Pak Ferry. Itu namanya Oke. menciptakan. Saya nunggu. Kalau dikasih kesempatan saya ngomong, tapi kalau saya tidak kasih kesempatan enggak apa-apa juga. Enggak, tanya aja ke si Trud itu, dikasih izin nggak ngomong. Takutnya kalau Bang Ferry ini motong-motong, takutnya itu menganggap The Truth ini nggak mampu gitu loh. Enggak, perasaan. Oke, saya silakan kepada dia saja. Oh, berarti mampu kan? Jadi jangan dipotong dulu, Pak pengikut. Ya, silakan The Truth. Mampu berarti ini. Lanjut Ustaz Alif. Iya. Ya, kalau Anda membenarkan anggapan orang, maka kitab Anda Lukas 3 itu isinya berdasarkan anggapan orang, bukan berdasarkan firman Tuhan gitu loh, Bang. Clear ya? Udah. Terus ya kan saya nanya. Ya itu silahkan jawab. Menurut saya salah. Berarti anggapan orang ini salah. Terus semua apa? Loh, saya nanya, tadi Anda salah, berarti anggapan orang ini salah. Loh, saya tanya anggapan orang ini benar atau salah? Berarti kamu ragu lagi sekarang. Anggapan orang itu benar di situ. Lalu apa? Nah, berarti isi kitabnya berdasarkan anggapan orang. Ya kan? Itu kesaksian, bahkan Iya, kesaksian anggapan orang. Ya Allah, kuculuknya minta ampun. Seharusnya sih gitu ya. Maksudnya misalkan ada satu diksi saja paham Alkitab kan memang Alkitab jelaskan dulu. Atau gini, kita ambil jalur tengahnya. Atau gini, ambil jalur tengahnya. Tuhan Anda menyerahkan firman-Nya kepada anggapan orang. Sabar. Liv, aku tahu apa maksudmu. Jadi kamu mau membuat aku tahu juga apa maksudmu. Dari anggapan orang kan gitu ya. Apapun minumannya, makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Lanjut, Ustaz. Saya ngomong dipotong aja. Jadi gini, kan kamu mau menciptakan seakan-akan Alkitab itu hanya anggapan orang kan gitu. Padahal tadi sudah dijelaskan Pak Tarigan, Alkitab itu kumpulan gitu dari firman Tuhan, kesaksian para nabi, para murid, para rasul, kan begitu. Jadi sebenarnya itu nggak hal yang apalagi mengguncang. Udah kami pelajari sejak yang bercerita tentang Yesus. Nabi mana yang bercerita? Mari kita buktikan, terfokus di Lukas 3. Lukas 3 tadi bunyi isi kitabnya. Sabar, Liv. Biar saya tentang sih. Malah ke Yesaya 53. Itu udah jelas penjelasan Israel itu. Mati kalau Yesaya 53 kalian menghilangkan kata keturunan, Doro kali hilangkan jadi nasib. Parah. Parah, karena Yesus tidak punya keturunan, makanya kalian ganti dengan nasib. Jahat itu. Ya, jahat. Gimana kamu bisa buktikan mana yang mana? Bang aja, makanya. Dia mengalihkan ini Bang Bil. Satu dulu. Jadi 53 ayat 5. Jangan Bang Bil, jangan dialihkan dulu Bang Bil. Biar selesai dulu ini. Nah, setelah itu kita ke situ. Fokus aja. Jadi gini Bang, kalau dibilang itu menurut perkataan orang, ya kita kebenarannya itu harus kita cek dulu. Menurut kata orang ini kan ngomong silsilah. Nah, kita cek silsilahnya itu menurut kata orang, menurut si Lukas. Kita telusuri silsilah. Nah, di dalam silsilah Lukas itu terbalik memang. Terbalik. Biasanya kalau yang katakan, kalau yang semuanya kan dari atas kan, kalau ini kebalik dari bawah. Dari Yesus. Kalau yang lain kan Lukas dari Abraham. Matius dari Abraham, ya kan? Oh iya betul, betul. Kalau ini terbalik. Nah, kita bacanya juga harus terbalik. Nah, kita lihat di situ ada Asiantiel, abis Asiantiel. Dalam diskusi tadi, beberapa muslim mengatakan bahwa Kristen itu agama penjajah. Teman-teman, anggapan ini salah karena Kristen masuk di Indonesia sebelum penjajahan itu sendiri. Jadi Kristen itu masuk di Indonesia di Tapanuli ya, di Medan, di Batak. Itu tidak ada kaitannya dengan penjajahan. Kemudian kita berbicara tentang Alkitab sebagai firman Allah, Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah Tritunggal. Itu iman dan keyakinan orang Kristen, dan itu sudah sangat-sangat kokoh dan tidak mungkin bisa tergoyahkan oleh ocehan-ocehan dari teman-teman muslim. Tidak ada. Jika berbicara tentang kisah-kisah yang ada kemiripan antara Islam dan Kristen, memang betul ada. Seperti Abraham, seperti Daud,
seperti Adam dan Hawa ada kemiripan. Tetapi jika kita mau menelusuri dengan baik, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang membuat kita pada akhirnya masuk dalam kesimpulan bahwa tokoh-tokoh yang ada itu berbeda. Dari segi nama bisa saja sama, tetapi spesifik kepada orangnya tentu berbeda. Kita tidak boleh jauh-jauh. Janganlah kayak yang lain dulu lah, tokoh-tokoh yang lain. Kita lihat saja Isa Al-Masih dan Yesus Kristus yang biasanya mereka samakan kedua tokoh ini. Betul dari nama, yes, kami ada Alkitab yang menuliskan Yesus Kristus dengan nama ganti Isa Al-Masih. Tetapi itu bukan merujuk kepada yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Tidak benar teman-teman ya. Jadi Yesus Kristus berbeda dengan Isa Al-Masih. Tetapi nama Isa Al-Masih bisa saja sama dengan terjemahan yang ada yang kami pegang, itu yang Isa Al-Masih itu. Tapi merujuk kepada pribadinya maka mereka berbeda. Dari segi kelahirannya, sejarah orang tuanya siapa, mujizat-mujizat yang dilakukan, itu jelas-jelas berbeda. Ada satu kisah yang Muslim percayai bahwa Isa Al-Masih pernah membuat tanah dan tanah itu dibentuk seperti burung, dan ketika dilempar maka tanah itu menjadi burung benaran dan terbang. Itu kisah yang di dalam kekristenan sendiri percaya bahwa itu dongeng. Itu berada dalam kitab-kitab palsu, sumber-sumber palsu, bukan dari Kristen itu sendiri. Dan banyak sekali cerita-cerita dongeng yang menurut kami yang diceritakan oleh Al-Quran tersebut. Jadi ketika kalian membaca itu, jangan menganggap bahwa cerita itu sama dengan cerita Yesus yang ada dalam Alkitab. Tidak benar teman-teman. Kemudian berbicara tentang Alkitab sebagai firman Allah, saya pikir ini sudah final. Kami berpatokan kepada segala sesuatu yang ada dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Ditulis oleh manusia betul, tapi semuanya itu diilhamkan oleh Allah. Karena di dalam Alkitab itu yang perlu kita ketahui bahwa ada informasi yang ada dalam Alkitab itu, informasi-informasi mengenai kejatuhan manusia dalam dosa, informasi-informasi mengenai Raja Daud membunuh Goliat, informasi mengenai Raja Daud punya banyak istri, informasi mengenai Salomo mempunyai banyak istri, gundik dan sebagainya. Dan di dalam Alkitab juga ada namanya perintah-perintah yang harus kami lakukan. Jadi tidak semua hal di dalam Alkitab itu harus kami lakukan. Karena ada yang sifatnya informasi dan ada yang sifatnya perintah. Nah, kami menganggap bahwa semuanya itu adalah firman Allah. Karena walaupun dia informasi, tujuannya supaya kami belajar dari sana. Kami mengetahui sejarah perkembangan manusia, sejarah kejatuhan-kejatuhan manusia, sejarah pemberontakan-pemberontakan manusia. Kami mengetahui tentang itu. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Nah, itu informasi-informasi yang perlu kami ketahui. Tapi beberapa dari itu bukan perintah, sehingga kami tidak perlu mengikutinya. Jadi saya pikir teman-teman ya, usaha-usaha teman-teman Muslim untuk menggoyahkan iman Kristen itu usaha-usaha yang sia-sia. Karena tidak akan mungkin. Kecuali mereka yang akan tergoyahkan itu adalah mereka-mereka yang tidak mau belajar tentang kekristenan, mereka yang orang Kristen tapi hanya KTP-nya doang dan tidak pernah belajar mendalami imannya. Nah, mungkin orang-orang seperti itu akan goyah. Tetapi untuk orang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati, tidak mungkin goyah. Karena kami tahu bahwa kami mengikuti Allah yang benar, kami mengikuti Allah yang hidup, kami mengikuti Allah yang memberikan keselamatan kepada kami. Sehingga tidak mungkin iman kami goyah. Karena kami tahu bahwa semua manusia yang telah berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata. Jadi semua manusia di muka bumi ini, semua pengen diselamatkan. Semua pengen dosanya itu ditebus, dihapuskan. Semua pengen masuk surga. Dan kami tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup yang menjamin keselamatan kami. Saya dengan jelas, dengan tegas mengatakan itu, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan keyakinan saya
penuh pada Yesus Kristus, sehingga saya tidak mungkin tergoyahkan oleh bantahan-bantahan, oleh ocehan-ocehan dari teman-teman muslim. Baik teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta dengan hormat untuk teman-teman turut serta mendukung pelayanan ini dengan cara membagikan setiap konten-konten yang ada di sosial media teman-teman semuanya, sehingga semakin banyak orang yang mau belajar tentang iman Kristen. Bukan hanya orang Kristen, tetapi orang Muslim juga perlu belajar tentang iman Kristen yang benar, sehingga mereka tidak melakukan tuduhan-tuduhan yang liar kepada iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati.